Baik, kembali bersama saya Madewa Sandika Purnama. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topik array. Nah, sedikit penjelasan yaitu array ini atau yang disebut juga larik berguna untuk menyimpan sejumlah nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama. Nah, biasanya tipe data dalam array itu disebut dengan elemen array dan biasanya diidentifikasi dengan menggunakan indeks dan setiap indeks pada elemen array selalu dimulai dengan 0. Nah, untuk mendeklarasikan array pada pemrograman C++ ini dapat digunakan dengan tanda bracket atau yang seperti dilihat pada gambar seperti ini, dan bentuk umumnya adalah seperti berikut. Yang pertama, tipe data dibuka dengan tipe data, kemudian diikuti dengan nama array itu sendiri, dan diikuti dengan bracket buka, dan di dalam bracket ini terdapat jumlah elemen array, baik itu 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu contohnya ini, tipe data integer dengan nama array yaitu array larik dengan jumlah elemennya 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat program mengenai mengisi dan menampilkan elemen array. Nah, untuk dapat melakukan dan memasukkan nilai pada elemen-elemen yang disediakan, maka di sini menggunakan juga perulangan for untuk menampilkan array-array dengan indeks dari ke 0 sampai ke n atau batasannya. Kemudian setelah user menginputkan, maka akan ditampilkan kembali berdasarkan inputan yang tadi sudah dimasukkan, seperti itu. Nah, langsung saja saya di sini mengimplementasikan pemrograman C++ ini pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Nah, di sini sudah terbuka IDE-nya. Dan langkah awal yaitu yang seperti biasa, pembuatan project baru. Pilih Win32 Console Application, kemudian isikan nama projectnya. Saya contohkan di sini modul 7 strip 1. Setelah ditentukan direktori tempat penyimpanannya, klik OK. Nah, pada application wizard ini, klik Next. Dan hilangkan centang pada precompile header dan isikan centang pada empty project. Pastikan application tipenya sudah console application. Kemudian klik Finish. Nah, dapat dilihat pada Solution Explorer tadi nama project yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan halaman kerja baru dengan klik kanan pada Source File, pilih Add dan New Item. Kemudian di sini pilih C++ file, kemudian isikan nama dari file yang akan kita buat. Saya contohkan array. Itu kemudian klik Add. Nah, di sini halaman kerja kita sudah dibuat dengan nama arrays.c++. Langkah selanjutnya yaitu seperti biasa saya akan membuat tag komen untuk identitas saya. Seperti itu untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan struktur dasar dari pemrograman C++ dengan diawali dengan pemanggilan header IOStream, kemudian deklarasi std, dan pembuatan
fungsi utama yang bertipe integer. Dan diakhiri dengan return 0. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat inputan array-nya terlebih dahulu, yang diawali dengan deklarasi dari variabel. Saya di sini contohkan nama variabelnya yaitu nama array dengan tipe data integer dan dengan indeksnya yaitu 10. Seperti itu. Kemudian kita buat tampilan untuk meminta pada user. Dengan cara yaitu menggunakan perulangan. Kondisi for yaitu dengan variabel c ini diinisialisasikan dengan 0, dan kondisinya jika c lebih kecil dari 10 maka c diincrement. Pada perulangan itu ditampilkan dari elemen yang dari variabel c itu dan inputannya akan disimpan pada variabel nama array. Indeks ke c karena variabel array. Kemudian selanjutnya yaitu akan dibuatkan baris baru untuk membatasi antara inputan dan output. Dan langkah selanjutnya yaitu pembuatan outputnya atau tampilan dari setelah user menginputkan, atau di mana sistem akan menampilkan semua nilai inputan dari user inputkan sebelumnya. Kembali menggunakan statement for atau perulangan untuk menampilkan dari setiap nilai array. Di sini menggunakan variabel baru d dengan tipe integer yang diinisialisasikan dengan 0. Kemudian kondisinya jika d masih lebih kecil dari 10, maka d akan diincrement. Maka yang ditampilkan yaitu nilai yang terdapat pada setiap array atau setiap indeks array-nya.
pada elemen ke D ditambah 1, maka ditampilkan isi dari variabel nama array indeks ke D sesuai dengan perulangannya. Dan dibuatkan baris baru untuk memisahkan antara isi dari setiap elemen. Seperti itu. Kemudian seperti biasa yaitu penutupnya menggunakan statement system pause. Ini saya akan coba rapikan sedikit. Dan jika sudah selesai, saya akan coba compile. Nah, di sini sudah dinyatakan sukses, maka saya akan coba jalankan. Nah, di sini sistem akan otomatis meminta inputan dari elemen berdasarkan perulangan, yaitu array biasanya dimulai dari indeks ke 0. Saya contohkan di sini inputkan 10. Kemudian pada elemen ke 1 saya inputkan 12. Kemudian pada elemen kedua itu selanjutnya seperti itu. Maka sistem akan otomatis menampilkan dari isi setiap elemen yang tadi diinputkan. Saya contohkan, sini saya menginputkan pada indeks ke 0 yaitu 10, maka pada elemen ke 1 diisi dengan 10, kemudian 12, 30, 21, 28, 15, itu selanjutnya dan terakhir yaitu 78. Nah, sedikit penjelasan yaitu array di sini menggunakan indeks, yaitu satu indeks di dalam bracket ini berarti membuat satu baris dengan nilai dengan isi barisnya berjumlah 10. Itu saya contohkan di sini, saya isikan komen. Misalnya indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai ke indeks ke 9. Jadi total jumlah indeks ini yaitu 10. Seperti itu dengan jumlah baris yaitu 1 karena pada bracket ini hanya terdapat satu bilangan. Nah, seperti itu penjelasan saya mengenai array dengan tutorial untuk menginputkan dan menampilkan dari inputan pada array yang saya gunakan tadi. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.